Terulang lagi, Dewa cemburu pada Nana dan Fajar. Dalam adegan pertama kita akan melihat bagaimana seorang Nana masih memikirkan perkataan Alia, Dewa dan Alem. Bu Diana. Nana semakin penasaran terutama melihat sikap Dewa yang mencurigakan. Dari kecurigaannya ini, Nana lalu berniat menanyakan pada Fajar seperti apa kronologi kecelakaan yang menimpa ibunya dan juga Pak Arman. Lagi-lagi Nana tidak mendapatkan jawaban dari Fajar, karena memang saat ini kronologi yang sebenarnya masih didalami. Memang pada awalnya Fajar mengatakan kalau penyebab kecelakaan adalah Dewa yang mengejar Bu Diana dan Arman, namun belakangan Fajar malah ragu mempertahankan pendapatnya ini. Dan seperti yang kita ketahui, Dewa memang sedang melakukan penyelidikannya sendiri dan di sinopsis sebelumnya kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Sementara itu, hubungan keluarga antara Fajar dengan Tante Merlin perlahan namun pasti semakin terkuat. Ikatan batin antara keduanya juga terlihat semakin kuat. Meski begitu, keduanya masih menahan diri untuk membuka diri jika mereka berdua adalah ibu dan anak kandung. Semoga saja semua rasa canggung di antara mereka ini hanya sementara, ya teman-teman. Di adegan lain kita semua akan disuguhkan kabar gembira terkait kesehatan Pasa yang sudah sembuh. Kebahagiaan begitu terpancar dari wajah Pasa dan Lula. Meski begitu, dalam hati kecilnya Pasa masih bertanya-tanya tentang siapa yang telah mendonorkan mata untuk dipakai olehnya. Di lain sisi Lula begitu gembira menyambut kesembuhan suaminya ini. Akhirnya Pasa bisa melihat lagi seperti sedia kala. Tangis bahagia membuncah mengiringi Pasa beranjak dari rumah sakit. Selain memikirkan sosok yang telah mendonorkan mata untuknya, Pasa yang mendapatkan kabar jika dia dan Nana bakal mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Bu Diana dan Pak Arman. Lula tidak begitu menunjukkan sikap mendengar kabar warisan ini. Namun berbeda dengan trio ular alias trio Fak yang seperti kebakaran jenggot mendengar kabar ini. Adalah Livia dan Roni yang mendengar kabar ini merasa kurang hati. Roni malah menceritakan kabar ini pada Friska, Alia dan Kevin. Ketiganya kaget dengan kesembuhan Pasa plus kaget karena Pasa bakal menerima warisan yang ditinggalkan Bu Diana dan Pak Arman. Kembali lagi soal Nana yang penasaran dengan kronologi kecelakaan Bu Diana dan Pak Arman. Dia bermaksud menanyakan kebenarannya pada Fajar, namun sayang, Dewa menanggapinya lain. Entah setan apa yang merasuki, baik Dewa maupun Lia sama-sama cemburu melihat Nana yang sedang menyerap informasi dari Fajar. Keributan tidak terelakkan. Libur Natal 2021 kemarin dimanfaatkan pemain buku harian seorang istri untuk liburan singkat. Beberapa bintang sinetron Cinemark memilih pergi ke Pulau Bali, di antaranya Antonio Blanco Junior dan Zu Abbas Jackson. Namanya cemburu, dijelaskan sedetail apapun Dewa dan Lia tidak bisa menerima. Fajar dan Nana merasa sia-sia meyakinkan dua manusia pencemburu ini. Nah, buat yang penasaran dengan kisah lengkap buku harian seorang istri malam ini, teman-teman bisa menyaksikan tayangannya secara online melalui link live streaming berikut ini. Tengah digandrungi oleh penonton. Selain mengusung jalan cerita menarik, sinetron ini juga dibintangi oleh banyak pemain muda bertalenta. Zu Abbas berperan sebagai Nana, istri dari Cinta Brian yang berperan sebagai Dewa. Sedangkan Kalista Arum berperan sebagai Lula, adik dari Nana. Tak hanya itu, ada juga Heiko van der Vecken yang berperan sebagai Cornelia. Tidak hanya di dalam sinetron saja, aktivitas para pemain tersebut juga menarik untuk dibahas. Seperti ketika mereka liburan akhir tahun di Bali. Libur Natal 2021 kemarin dimanfaatkan pemain buku harian seorang istri untuk liburan singkat. Beberapa bintang sinetron Cinemark memilih pergi ke Pulau Bali, di antaranya Antonio Blanco Junior dan Zu Abbas Jackson. Pemeran Pasa juga melakukan melukat. Hal ini terlihat dari unggahannya di sebuah pura. Dalam kesempatan ini terlihat Antonio bersama sesama